ada dua hal ya. Pertama, ada isu-isu yang bersifat technical, lalu ada isu-isu yang bersifat policy. Ya. Jadi yang bersifat technical itu sudah banyak kajiannya lah. Ya. Jadi pertama soal perintah untuk melaksanakan tugas melakukan percobaan peluncuran torpedo, ya, di satu wilayah yang sebetulnya tidak bersahabat, ya. Jadi ini padahal kapal selam KRI 402 Nanggala ini kapal yang sudah tua, ya, sudah melebihi umur perencanaannya yang biasanya cuma 25 tahun. Dan kita tahu bahwa ada agenda-agenda maintenance 5 tahunan yang tidak sepenuhnya diikuti. Ya. Jadi saya kira ini ada isu-isu teknis yang perlu dijelaskan. Nah, pada saat saya mengatakan itu sebagai tumbal, itu sebetulnya saya menuntut tanggung jawab. Dan sampai kita harus minta tanggung jawab ke Nyi Roro Kidul. Itu saya kira. Ya. Jadi saya menunggu ini sampai sekarang, menunggu ada pejabat yang mengatakan sayalah yang bertanggung jawab. Ya. Lalu dia menjelaskan apa saja yang sebenarnya terjadi. Ya, tidak saja yang karena satu kegagalan itu biasanya merupakan satu rangkaian proses. Ya. Dan itu tidak tunggal prosesnya. Ya. Dan itu bisa berlangsung tidak sehari 2 hari, mungkin bisa sampai 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Ya. Jadi saya kira ini harus ada yang bertanggung jawab, jangan sampai ini walaupun keluarga yang ditinggalkan sudah ikhlas, padahal kita tahu ini kehilangan yang luar biasa. Ya. Jadi awak kapal selam itu memiliki profil kompetensi yang jauh di atas rata-rata prajurit biasa. Saya ulang ya, bukan sekedar di atas rata-rata orang biasa, tapi di atas prajurit. Ya, mereka harus tes psikologi yang sangat ketat, tes fisik yang sangat ketat, kemudian juga memiliki kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Di samping itu, umumnya kalau kita lihat sekarang ini, sebetulnya basically kebanyakan mereka itu adalah Muslim. Ya, jadi saya berkeyakinan, ya, dari semua tes itu hanya banyak yang Muslim yang bisa lolos, istilahnya begitu. Karena prajurit yang Muslim itu memiliki bekal yang cukup ya untuk menghadapi situasi yang sangat terbatas, hidup berhari-hari di bawah laut di dalam sebuah ruang yang sempit. Ya, kalau mereka tidak melakukan latihan-latihan tertentu, tidak memiliki satu profil spiritual yang memadai, mereka akan takluk ya, dalam situasi yang sulit. Ya. Nah, jadi intinya dalam soal ini sebetulnya saya menuntut tanggung jawab. Ya, secara tidak langsung ini belum melalui satu proses yang mungkin itu keahliannya Mas Kosinudin. Ya, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini diserahkan ke Nyi Roro Kidul. Lalu kita lupa lagi nih. Jadi ini ada persoalan serius. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan mensyaratkan satu minimum essential force yang perlu didukung oleh satuan-satuan KRI yang memadai dalam jumlah dan jenis, ya, sejak kapal selam sampai korvet, frigat dan seterusnya. Jadi saya kira ini kalau ini dibiarkan saja, kita tahu bahwa pengadaan persenjataan alutsista itu saya tidak ingin mengatakannya sebagai tertutup ya, tapi banyak rahasia. Karena itu persenjataan, maka banyak item-item yang istilahnya itu harus dirahasiakan. Ya. Lalu ini menjadi satu potensi untuk terjadinya markup maupun korupsi. Ya. Jadi ini
Saya tidak ingin bicara lebih detail, tapi saya cukup banyak data, baik dari lingkungan Angkatan Laut maupun industri pertahanan, banyak masalah yang harus diselesaikan. Dalam perspektif jangka panjang, saya kira kita memiliki satu PR untuk membangun industri pertahanan. Ya. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan seluas Eropa ini, 70%-nya adalah perairan, itu membutuhkan industri pertahanan. Ya. Apakah itu industri pertahanan di udara, industri dirgantara, maupun industri maritim. Ya. Jadi ini agenda yang agak tercecer, ya, agenda yang tercecer dan selalu tercecer, ya, karena pembangunan kita masih sangat bias darat, ya, bias darat, kurang memperhatikan pembangunan maritim sebagai instrumen pemerataan sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara tentang persatuan Indonesia dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ini sektor maritim itu menjadi kunci. Ya. Jadi omong kosong persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau sektor maritimnya masih babak belur seperti sekarang. Ya. Jadi saya kira ada dua hal itu, Mas Hosinuddin dan Mas Slamet dan teman-teman yang mendengarkan acara ini, bahwa kita, saya menuntut tanggung jawab ya, dari pihak-pihak yang berwenang untuk memberi penjelasan dan supaya kita ini tidak selalu dalam dalam disinformasi, ya, lalu kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, ya. Padahal korbannya begitu banyak dan sangat tidak bisa diabaikan ini. Kalau tempo hari mungkin cuma 6 orang ya yang wafat di KM 50, tapi ini 50 orang lebih. Ya. Jadi ini satu kehilangan yang sangat besar. Saya kira ini pukulan yang sangat kuat bagi TNI AL, dan saya harap ada penjelasan yang penuh akuntabilitas dan transparansi mengenai mengapa musibah ini terjadi. Ya. Jadi bukan sekedar persoalan patriotisme belaka, tapi ini harus ada penjelasan karena ini bagian dari akuntabilitas publik. Karena kita tahu harga kapal selam itu tidak murah, melatih kru dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal selam itu bertahun-tahun, ya, tidak mudah. Ya, dan saya kira ini harapan saya segera mendapatkan perhatian dan ada orang yang mau mengaku bertanggung jawab ya, untuk musibah ini. Ya. Saya kira demikian, Mas Hosinuddin dan Mas Slamet. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi babak belur di sektor maritim ini menjadi satu titik masuk bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan yang lebih substantif ya, dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi begini, jadi kalau kita mau menjadi negara yang mandiri, apalagi mandiri secara hankam, maka peranan sektor dirgantara dan sektor maritim itu sektor-sektor yang sangat instrumental. Ya. Kita membutuhkan satu visi dan konsistensi serta komitmen untuk membangun kemampuan industri nasional secara jangka panjang, ya, terutama membangun kemampuan industri. Ya. Jadi di sini sejak industri baja sampai industri komponen, kemampuan rancang bangun dan produksi. Ya, ini para insinyur muda kita membutuhkan man hours, membutuhkan kesempatan untuk merancang, membuat, dan sekaligus mengoperasikan kapal-kapal maupun pesawat terbang. Ya. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang berorientasi darat, kemudian pengadaan alutsista yang saya tidak ingin mengatakannya sebagai kurang transparan dan akuntabel. Ya. Ini yang membuat kemampuan nasional kita untuk menghasilkan sistem pertahanan dan keamanan yang
memadai ini menjadi tidak tercapai. Ya. Jadi saya kira kita membutuhkan satu saya ingin mengatakan bahwa kita sekarang ini dalam bulan puasa. Nah, puasa ini adalah satu teknologi hankam sebetulnya. Ya. Jadi teknologi hankam itu dimulai dari pengendalian diri dan kemudian pengendalian konsumsi, ya, terutama konsumsi energi. Ya. Dan industri maritim itu adalah satu instrumen untuk melakukan penghematan energi sebetulnya. Ya. Tapi ini kurang dimengerti dan kemudian pengadaan alutsista itu justru menjadi semacam proyek bancaan. Ya. Ini yang rawan dan kemudian kita memerlukan satu skema pendidikan dan pelatihan, kesempatan bagi para sarjana teknik maupun insinyur untuk lebih banyak berkiprah di bidang maritim. Ya, termasuk saya kira bagaimana kajian-kajian hukum, sosiologi, ekonomi maritim, ya, yang agak terbengkalai gara-gara kita tidak memiliki fokus jangka panjang mengenai pengembangan sektor maritim ini. Saya kira demikian, itu closing statement saya. Terima kasih.